Pernikahan pada pandangan pertama. Zachary dan Serenity. Bab 4. Itu pendapatmu kakak. Itu adalah properti pranikahnya. Tidak masuk akal untuk menambahkan nama saya ke dalam akta kepemilikan. Karena saya tidak membayar sepeser pun untuk rumah tersebut. Saya pikir kita harus melupakannya. Zachary sangat membantu Serenity dengan menyerahkan kunci rumah saat mereka menikah. Sehingga dia bisa segera pindah, menyelesaikan kesulitannya dalam tempat tinggal. Serenity tidak akan meminta hal itu pada Zachary. Tentu saja dia tidak akan menolak jika Zachary menambahkan namanya. Atas kemauannya sendiri, sekarang mereka adalah suami istri. Serenity memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya bersamanya. Liberty setidaknya harus mengakuinya. Mengetahui bahwa adiknya mandiri dan tidak didorong oleh keserakahan. Liberty tidak memikirkan masalah tersebut. Setelah serangkaian interogasi, Serenity berhasil pindah dari tempat kakaknya. Liberty ingin mengantarkannya ke Greenfield, tetapi Sonny terbangun. Si kecil menangis memanggil ibunya saat dia membuka matanya. Kamu harus mengurus Sonny? Saya tidak punya banyak barang. Saya bisa memindahkannya sendiri. Liberty perlu memberi makan putranya dan memulai masak untuk makan siang. Suaminya akan memarahinya karena tidak melakukan apapun di rumah jika dia pulang tanpa makanan di atas meja. Karena tidak punya pilihan, Liberty berkata, hati-hati di jalan, apakah kamu akan datang ke sini untuk makan siang? Ajaklah suamimu. Saya harus pergi ke toko pada sore hari, jadi saya tidak bisa datang untuk makan siang. Suamiku sedang sibuk bekerja. Dia akan pergi untuk urusan bisnis pada sore hari, jadi mungkin perlu waktu sebelum aku bisa membawanya menemuimu. Serenity berbohong. Dia tidak tahu apa-apa tentang Zachary, tapi Nenek May menyebutkan bahwa hidupnya berkisar pada pekerjaan. Kadang-kadang dia pergi keluar kota untuk urusan bisnis, pergi berhari-hari, tanpa waktu jelas kapan Zachary akan ada waktu. Serenity tidak menjanjikan takut dia tidak bisa menepatinya. Dia melakukan perjalanan bisnis pada hari yang sama ketika mereka menikah. Liberty menganggap Zachary tidak pengertian terhadap Serenity. Kita hanya punya surat nikah, bukan pernikahan. Begitu saya melihatnya, dia harus melakukan perjalanan ini dan menghasilkan lebih banyak uang, karena kedepannya akan membutuhkan biaya banyak. Aku harus pergi. Kakak beri makan Sonny. Serenity melambaikan tangan pada kakak dan keponakannya. Sebelum menyeret kopernya menuruni tangga, dia pernah mendengar tentang Greenfield, tetapi belum pernah memasuki lingkungan itu sebelumnya. Dia memanggil taksi dan langsung menuju Greenfield. Sesampainya di sana, Serenity teringat bahwa dia lupa bertanya pada Zachary di mana tempatnya berada. Serenity mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Zachary. Walaupun dia berpikir mungkin dia tidak akan mengangkatnya karena dia sedang bekerja. Tetapi, dia memutuskan untuk menelponnya melalui WhatsApp. Zachary sedang rapat. Semua orang di ruang rapat telah mengatur ponsel. Mereka kemode senyap karena tidak ada panggilan pribadi yang dapat dilakukan. Selama waktu tersebut, dia juga mematikan teleponnya. Saat ponselnya diletakkan di atas meja, Zachary dengan cepat menyadari panggilan masuk dari Serenity. Zachary tidak menyimpan kontaknya saat mereka bertukar nomor. Dengan nama profil Putri Duyung di laut biru tua yang muncul di WhatsApp, Zachary langsung memutuskan panggilan tak dikenal itu tanpa berpikir dua kali. Dia kemudian memasukkan nomor Serenity ke dalam daftar hitam. Karena tidak mengetahui tindakan Zachary, Serenity terus mencoba mengirim pesan karena dia tidak mengangkat teleponnya. Dia bertanya, Tuan Yok, aku di Greenfield sekarang, tapi aku tidak tahu di lantai mana tempatmu berada. Serenity mengetik pesan dan mengetuk kirim, hanya untuk mengetahui bahwa pesannya tidak dapat mencapai nomor tersebut. Dia menatap kosong ke layar ponselnya. Kenapa saya tidak bisa menghubungi nomornya? Kami bertukar nomor telepon di balai kota. Apa aku salah memasukkan nomornya? Serenity bergumam pada dirinya sendiri, sambil berpikir keras dan lama tentang apakah ada celah dalam ingatannya. Setelah memastikan bahwa dia mendapatkan nomor yang benar, Serenity sampai pada satu kemungkinan. Zachary telah memasukkan nomornya ke daftar hitam. Apakah dia lupa bahwa mereka baru saja menikah? Serenity kemudian menelepon Nenek May. Setelah menghubungi Nenek May melalui telepon, Serenity berkata,
Nanak, aku pindah dari rumah kakakku, dan sekarang aku di Brinfield. Tapi aku tidak kenal Tuan Yok. Apakah Anda tahu di lantai berapa tempat Zakri berada? Nenek Yok, tunggu Serenity. Aku akan menelepon Zack sekarang juga. Wanita tua itu juga tidak tahu apa-apa. Rumah dan mobil itu dibeli baru-baru ini, sehingga Zakri bisa memerintahkan Serenity tinggal di sana. Nenek, May baru mengetahui sekarang bahwa cucu tertuanya membeli rumah di Brinfield setelah pasangan tersebut mendapatkan surat nikah. Nenek May mengakhiri panggilan dan tidak membuang waktu untuk menghubungi Zakri. Kurang dari 3 menit, kemudian layar ponselnya menyala. Melihat bahwa itu adalah Nenek, Zakri menerima panggilan tersebut. Aku sedang rapat. Nenek, suara serak Zakri terdengar. Apapun bisa menunggu sampai aku tiba di rumah. Zack, berapa nomor unit tempat yang kamu beli di Brinfield? Serenity ada di sana sekarang, tapi dia tidak tahu di mana lokasinya secara spesifik. Apa kamu tidak punya nomornya? Pergi dan beritahu dia. Zakri mengangkat alisnya dengan bingung. Oh, sekarang dia ingat. Dia menikah hari ini dengan seorang wanita yang belum pernah dia temui. Tetapi Nenek sangat menyayanginya. Dia tahu namanya adalah Serenity. Beberapa saat yang lalu, Zakri telah memasukkan nomor istrinya ke dalam daftar hitam. Nenek, katakan padanya itu apartemen 800 di lantai 8 Blok B. Tentu, aku akan memberitahunya. Lanjutkan meetingmu. Wanita tua itu adalah orang yang lincah. Menutup telepon dan menyampaikan pesan kepada Serenity. Zakri menatap ponselnya dalam diam sejenak. Sebelum mengeluarkan Serenity dari daftar hitam, dia menyimpan kontak Serenity dan mengiriminya pesan teks permintaan maaf. Saya minta maaf. Saya lupa siapa kamu sebelumnya. Serenity tidak mengambil hati kejadian itu. Putra dan menantu perempuan. Nenek May mengucapkan terima kasih secara pribadi kepada Serenity ketika Serenity menyelamatkan nyawa ibu mereka. Saat cucu-cucunya sampai di rumah sakit untuk berkunjung, Serenity sudah pergi. Oleh karena itu, sulit bagi Zakri untuk melacak informasi mengenai Serenity. Meskipun Nenek telah menyebutkan Serenity lebih dari beberapa kali, Zakri tidak mempedulikannya dan tidak menganggapnya penting. Dia hampir tidak bisa mengingat nama Serenity. Serenity membalas chatnya, tidak apa-apa, lakukan saja urusanmu. Aku sedang memindahkan barang-barangku menaiki tangga. Apakah Anda memerlukan bantuan? Saya hanya punya koper. Saya bisa memindahkannya sendiri. Selain itu, apakah kamu akan datang dan membantu jika aku benar-benar membutuhkannya? Zakri menjawab jujur, tidak. Dia memiliki jadwal yang sibuk. Bagaimana dia bisa menemukan waktu untuk membantunya pindah? Serenity merespons dengan emoji menangis tertawa sebelum terdiam di koridor. Dia tidak ingin mengganggu pekerjaannya. Zakri juga telah berhenti mengirim pesan. Tidak ada yang perlu dibicarakan, karena mereka hampir tidak mengenal satu sama lain. Satu-satunya harapannya adalah mendapatkan istri yang patuh dan tidak akan menyusahkannya karena hal-hal remeh. Dia tidak punya waktu untuk memberinya waktu hari itu. Menempatkan kembali ponselnya di atas meja. Zakri mengangkat kepalanya dan menyadari bahwa semua mata tertuju padanya. Bab 5. Dengan cuit, Zakri berkata, kembali ke rapat. Duduk paling dekat dengan Zakri adalah adik sepupunya, Callum. Di antara sepupu yang hampir sama usianya dengan Zakri, Callum berada di peringkat kedua setelah Zakri. Callum mendekat dan berbisik, Zack, aku mendengar percakapanmu dengan Nenek. Apakah kamu benar-benar menikah dengan gadis itu? Zakri melotot padanya, sambil menggaruk hidungnya. Callum menegakkan punggungnya dan mengakhiri pertanyaan. Meski begitu, Callum hanya bersimpati pada Zakri. Anak-anak Yok tidak perlu mendapatkan status sosial dan finansial melalui pernikahan. Namun Zack dan pengantin barunya bukanlah pasangan yang cocok dalam segala hal. Zack yang malang. Dia hanya menikahi gadis itu karena Nenek menyukainya. Sekali lagi, Callum menyampaikan belasungkawa kepada Zakri melalui pikirannya. Syukurlah Callum bukan yang tertua di keluarganya. Kalau tidak, dia harus mengambil tindakan dan menikahi penyelamat Nenek. Di tempat lain, Serenity mendapatkan detail
lokasinya dan sibuk menyeret kopernya untuk menuju rumah barunya. Dia membuka pintu untuk masuk ke rumah yang luas. Tempat itu lebih besar dan lebih rapi dibandingkan rumah kakaknya. Meletakkan kopernya, Serenity memulai dengan melihat sekeliling. Ini adalah rumahnya mulai sekarang. Itu memiliki 2 ruang tamu, 4 kamar tidur, 1 dapur, 2 kamar mandi, dan 2 balkon. Setiap ruang luas dan lebar. Serenity memperkirakan luas keseluruhan rumah itu setidaknya 2.000 kaki persegi. Tempat itu nyaris tidak dilengkapi perabotan karena hanya ada 1 set sofa dengan meja kopi dan lemari pendingin di ruang tamu. 2 dari 4 kamar tidur dilengkapi dengan tempat tidur dan lemari pakaian, sedangkan 2 lainnya kosong. Kamar tidur utama memiliki fasilitas ensuite, lengkap dengan lemari, ruang kerja, dan kamar mandi. Meskipun ruangannya terbagi, kamar tidur utama tetap besar seperti ruang tamu. Ini pasti ruangannya Zachary. Serenity memilih untuk tinggal di kamar lain yang memiliki tempat tidur. Sinar matahari yang datang dari balkon menerangi ruangan. Karena ini adalah kamar tidur di dekat kamar tidur utama. Suami dan istri bisa menikmati ruang pribadi mereka. Meski di mata hukum mereka menikah, Serenity tidak akan mengusulkan untuk menghabiskan waktu sebagai pasangan suami istri, kecuali Zachary memintanya. Setelah menyeret kopernya ke kamar tidur, Serenity pergi ke dapur. Dapurnya sangat bersih tanpa peralatan dapur yang terlihat. Kedua balkonnya juga kosong namun memberikan kesan lapang karena ruangannya yang luas. Serenity bermaksud merapikan balkon dengan beberapa tanaman dan ayunan. Ketika membaca buku dapat sambil menikmati pemandangan di ayunan selama waktu luangnya. Tampaknya Zachary jarang ada di rumah untuk makan malam. Sekarang dia menempati ruangan itu. Makanan rumahan adalah suatu keharusan. Serenity dimulai dari dapur dengan membeli peralatan dapur secara online. Mengenai tanaman di balkon dan perabotan lainnya, dia ingin mendiskusikan dengan Zachary ketika dia pulang kerja. Bagaimanapun, itu adalah rumahnya ketika dia tiba-tiba tinggal di sini. Setelah memesan peralatan dapur, Serenity melihat waktu dan harus kembali ke toko, mengambil kunci. Dia mengambil ponselnya dan bergegas menuruni tangga. Serenity berhasil kembali ke toko tepat pada waktunya untuk jam pulang sekolah. Sahabatnya, Jasmine, bertanya karena khawatir. Apa yang kamu lakukan pagi ini? Seren. Kakak dan ipar saya terus-menerus bertengkar karena saya. Saya memikirkannya dan memutuskan untuk pindah. Serenity mengangkat bahu. Jadi aku pindah pagi ini. Kakak ipar adalah orang lain. Jasmine menghela nafas. Pria suka memberitahu wanita bahwa mereka akan menjaganya, tetapi ketika tiba saatnya, merekalah yang mengomel dan mencari-cari kesalahan. Setelah menikah, kita para wanita harus mendahulukan keluarga di atas segalanya sambil menerima semua kesalahpahaman. Itu sangat tidak adil. Menurutku kakakmu harus mencari pekerjaan. Perempuan harus selalu mandiri secara finansial sehingga kita mempunyai hak untuk bersuara dalam rumah tangga. Saat berbicara, Jasmine tiba-tiba mengerutkan alisnya dan menatap Serenity dengan bingung. Aku tidak percaya kakakmu membiarkanmu pindah. Aku menikah. Oh, apa? Kamu telah menikah? Kamu bahkan tidak punya pacar. Siapa yang kamu nikahi? Penasaran Jasmine yang tidak masuk akal diikuti dengan keterkejutan saat dia menatap Serenity dengan mata terbelalak. Suaranya juga menjadi tinggi. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikan berita itu dari Jasmine, Serenity berterus terang tentang semuanya. Jasmine menatap Serenity beberapa saat sebelum memegang bahu Serenity. Saya tidak tahu dari mana Anda menemukan nyali untuk menikah dengan seseorang yang baru pertama kali Anda temui. Kamu bisa tinggal bersamaku jika kamu tidak dapat menemukan tempat tinggal. Aku punya kamar tambahan di tempatku. Kamu juga bisa memilih sepupu saya jika Anda sedang mencari seorang suami. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.